Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Saya bikin video yang kedua ini untuk memberikan info darurat untuk kalian, info dadakan yang akan membuat kalian cuan, tapi tetap dior, riset mandiri dalam bermain kripto berisiko tinggi, bisa kaya mendadak ataupun carry mendadak ya. Langsung saya sampaikan di sini, nggak basa-basi ya, jadi kelepotan. Kita nggak basa-basi lagi, langsung saya menuju ke TKP bahwa sekarang terjadi ada isu perang antara si Israel tuh nyerang Teheran ataupun Iran ya. Itu memang kurang ajar, bener, itu isu yang pertama. Nanti akan saya kasih titik masuk yang pas, karena biasanya kalau perang itu seperti beruang merah Putin, Rusia dengan Ukraina juga sesaat saja. Dan saya selalu yang di grup tuh saya kasih strategi yang hebat. Ada suatu waktu terjadi turun dalam yang nggak disangka-sangka, perang lah ataupun apalah, itu biasanya dalam perjalanan 1 tahun itu tetap ada. Itulah kesempatan untuk jadi kaya, ngambil di bawah, kemudian naik dikit ya, terbang, sikat, kantongin lagi, dan nggak dipakai-pakai lagi. Itu dana untuk spontanan ketika ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti perang ini. Sebetulnya perang ini adalah kebrutalan Israel sendiri tanpa ada dukungan dari AS. AS sendiri menyatakan tidak mendukung Israel. Justru sekarang si AS itu masuknya ke Teheran, yang mana diplomasi kerjasama untuk ada deal-deal politik yang Iran itu jangan sampai mengembangkan lebih banyak nuklir kembali ataupun dibatasi. Maka kesepakatan Teheran sama AS maka menimbulkan kesepakatan si Israel tidak akan dibantu, tidak mendukung. Dan ini sangat berbahaya sebetulnya. Nanti banyak negara Timur Tengah dengan ikut membalas serangan daripada Israel, yang mana Iran diserang itu nanti akan berbuntut panjang menurut saya. Tapi yang namanya perang itu kan menang kalah bonyok semua, hancur semua, ya kere semua. Saya rasa nggak akan kuat lama Israel dengan nggak ada bantuan dari AS. Jadi tenang saja, ini termasuk diskon spontan ya, ini diskon spontan kawan ya. Itu yang pertama, isu itu. Yang kedua adalah si James Wynn ini pasang lepret 40 kali di BTC, Hyperliquid dan PP. Siapa yang mau membayar? Jelas market akan dibanting. Jadi tanpa isu perang, tanpa MT-GOK yang digoreng lah, apapun, saya sudah bosen, sudah mabok, sudah muntah yang lihat market turun tuh. Udah kerjaannya kripto naik dan turun semua manipulasi, bom nuklir itu nggak bisa yang menurunkan harga. Yang menurunkan harga ya si well paus itu ngambil take profit. BlackRock beli sebelum 1 MPP udah 1,8 di TP, alasannya ada perangan begitu. Kalau main TP saja kan dia nggak enak. Nah gimana klien-kliennya BlackRock ataupun paus-paus ya, kalian mengkuar-kuarkan nanti BTC akan harga 15 miliar. Ini belum ada 2 miliar kok sudah BlackRock sudah gunting, sudah turun. Itu apakah omongannya bisa dipercaya? Itu secara itu begitu. Makanya ya kalau pas mau TP dia pasti ngambil kambing hitam, apa ya namanya, ngambil kambing hitam. Terjadi perang kayak apa kayak tarif dagang, tetek bengek, itu sebetulnya diambil kesempatan dia tuh menyelam sambil minum susu. Soal begitu umpamanya saya mempromosikan sebuah ini umpamanya yang gampang aja, karena kita orang desa punyanya baju, promosi merek ini jos, motor umpamanya jos. Loh, kita di dealer motor ini kok
saya makainya motor yang lain. Nggak fair kan, namanya kan edan itu ya. Jadi tenang saja untuk kondisi, yang penting kita main di koin yang terbaik, kapitalisasi terbesar. Ini gunanya kalau kondisi turun dalam masih banyak yang serok, perdagangannya masih rame, holdernya meningkat terus. Ngapain kita takut? Yang namanya perang ini nggak akan lebih dari 3 hari kemudian akan bangkit lagi, menurut saya begitu ya. Kita akan sisir ya, kita akan masuk nanti di mana titik beli yang tepat untuk kalian ya. Kalau ingin jelas lagi, japri, video call, telepon seputar perkriptoan, kita bisa masuk ke grup saya, link di deskripsi ada, download di sinyal ya, kemudian aktifkan, langsung klik link, nanti di sana akan bergabung. Beda dengan saya nggak mau Telegram sama ataupun WA tuh banyak scam di situ ya. Oke, kita akan langsung lihat di sini kapan titik kalian masuk. Ini turun satu gara-gara perang, tapi menurut saya yang paling membuat turun ini si James Wynn ini yang lepret gila-gilaan. Kemarin sudah 100 juta US dollar itu kemakan bandar, nangis dia 3 hari, katanya berhenti, pusing, menenangkan diri. Nggak taunya 3 hari ini muncul kembali, nggak tahu dari dapat pinjol dari mana, saya nggak ngerti. Ini merusak market juga. Maka bandar ngapain mau bayar mereka, tetap akan dibanting dulu pas kebetulan ada serangan Israel ke Teheran begitu ya. Langsung kita masuk ke ini aja, ke TA-nya, biar kalian nanti nggak bingung titik masuk jualnya ya. Kita akan masuk di daily dulu. Oke, di daily ini sekarang berada di 0,17 ini kalau di ininya ya, IDR-nya itu kalau ini mampu bertahan tuh double bottom di sini. Penurunan kemarin di sini ya, ini akan double bottom dan ini pas di support awan Ichi Kiwir bagian atas, bagian bawah ini support dan ini kalau mampu bertahan di sini 0,17 maka terjadi mantul, karena ini double bottom akan cerot ke sana. Ini saatnya kalian di sini harus cicil. Tapi cicil takutnya turun ke bawah. Kalau turun ke bawah ngikuti ini aja. Spot ini, ngikuti spot ini pembelian yang tepat dari kemarin-kemarin saya bilang di sini. Ya, ini di sini 0,15. 0,15 itu di sini itu belum tentu dapat. Ya, makanya kita harus cicil di CA. Kalau di sini sudah dapat barang, ini karena ini double bottom di 0,17 kemudian mantul ke sana, kita sudah punya barang ikut cuan kalau mantul. Karena kita masuknya cicil, kemudian nggak kuat di spot ini 0,15, 0,17 nggak kuat, kemudian terjun ke sini, kita masih punya dana untuk di sini. Itu karena market itu isinya naik dan turun. Begitu aja ya. Kami ulangin lagi. Ini di sini terjadi double bottom di 0,17 IDR-nya di sini. Double bottom, penurunan kemarin sebelum naik ke sana ya, ini 0,17. Kalau di sini mampu bertahan maka akan pump. Karena ini sama dengan di spot awan Ichi Kiwir bagian bawah, maka arahnya akan ke atas kalau mampu bertahan. Tapi market itu kan naik dan turun, kalau nggak bertahan berarti turun. Kalau turun terparahnya, terlongsornya, ya apalagi itu ancurannya ya, itu 015 kalian masuk di sini ya, 015 kalian masuk, itu aja ya. Itu TA untuk daily-nya. Kemudian kita ngambil yang 3D-nya. Kalau 3D kan arahnya tetap kan akan ke atas ya, selalu turun di hijau, naik di merah, turun di hijau, naik di merah. Ini pun posisinya sama, double bottom dan di spot awan Ichi Kiwir. Ini di spot. Kalau nggak mampu menahan spot ini, nggak jebol, maka sama di 0,15 baru akan ke sana ya. Tapi yang namanya market sudah biasa, kerjaan naik turun tuh udah bosen, makanya kita harus punya dana cadangan ketika turun ini akan terbang kembali. Dan secara fundamental ya, untuk si PP nggak perlu takut. Begini kawan, tahun 2021 di akhir tahun itu terjadi bear market, tahun 2022 itu 1 tahun full.
Itu karena di tahun 2021 akhir sebelum bear itu si Powell sudah mengasih warning dan memberikan penjelasan bahwa tahun 2022 akan pangkas suku bunga totalnya sampai 525 basis point selama tahun 2022 itu gencar sekali, maka investor tunggang langgang terbirit-birit, pecirit-pecirit kabur semua dari market. Yang masuk di situ tanpa belajar, tanpa masuk grup ya masuk di pucuk, SIBA di Rp1 dan Doge di 12.000. Itu konyol karena nggak tahu dengan geopolitik, nggak tahu. Kalau di dalam grup kan tahu semua, dikasih tahu ya udah cabut waktu di tahun 2021 di akhir tahun itu ya nggak ngerti ya masuk saja, makanya dia jadi sangkut. Dan sekarang ini terjadi tahun 2025 ini walaupun turun seperti ini, digoncang-goncang, tetek bengek, perang segala macam, kalian nggak perlu takut karena tahun 2025 ini ya berbanding terbalik. Kalau tahun 2021 itu akan dinaikkan suku bunga total 525 basis point. Kalau sekarang ini di tanggal 18 infonya akan dipangkas 3 kali sampai akhir tahun. Jadi secara fundament akan terbang siklus 1 tahun setelah 1 tahun setelah halving BTC, dan siklus 4 tahunan masih berjalan di relnya. Gunanya masuk koin-koin yang berfundamental ataupun market cap kecil, ketika turun masih bisa jualan, market capnya masih 72 triliun. Beda dengan market-market yang kecil habis jadi abu. Ini untuk menguji koin-koin yang kemarin mengatakan denek Doge itu sekarang diuji kuat bertahan nggak, pasti dilongsor hancur. Beda dengan PP ya, mana masih ranking 27, holdernya nggak bisa diragukan 449.000, hampir seminggu ini 1 hari naik 1.000 holder. Ini sangat luar biasa ya. Saya memberikan info itu aja. Titik masuknya nanti 0,15 kalau sampai. Kalau nggak sampai berarti ini bottom 0,17 kalian masuk. Itu aja. Perang itu biasanya nggak lama. Paling-paling 1, 2, 3 hari juga udah selesai, bonyok semua, duitnya udah nggak ada untuk perang. Kemudian juga ini membuat market turun juga si Win ini ya, si strategi agresif well hyperliquid James Win ini long 40 kali lipat pada BTC dan pada PP. Gemblong kan, ini juga membuat market hancur padahal kemarin sudah kapok ya. Ini strategi si agresif si well hyperliquid ini namanya James Win, tapi ada isu-isu, ada kasus juga dia di hyperliquid. Hati-hati ya masuk hyperliquid, apalagi ini nanti apa uang hyperliquid Jamesnya dimasukkan ke untuk judi di BTC sama di PP. Ngaco ini orang ini. Ini juga bikin hancur. Udah bosen kerjaannya, kripto naik turun udah hal yang biasa ya. Mungkin itu aja. Tetap semangat, tetap yakin ya, tidak perlu khawatir. Di saat turun kayak gini waktunya serok-serok. Yang punya dana, yang nggak punya dana, yang membeli bareng sama Mas Bro ya, nggak perlu dikhawatirkan. Namanya kejadian seperti ini tuh sering terjadi, dan ini masih 50. Masuk ke Fear and Greed-nya 54 kok ya, masih bagus. Dan ETH juga masih 40-an juta, 10% turun semua. Sabar ya, semua turun ya. Coba si SIBA kayak apa? SIBA. Aduh, banter banget ini. Kok banter ke bahasa apa itu Mas Bro? Bahasa Tegal, kampungan. Surapopo ya sing tuh SIBA-nya 0 tuh. SIBA aja 018, harganya sama dengan si PP. Ngapain takut, masuk Litecoin tuh, hajar ya, yang bagus-bagus kalian masuk ya. Terus kemarin tuh yang Cardano hajar ya, Uniswap tuh kalian hajar tuh, bagus. Ini kesempatan untuk cuan gede. Mungkin itu aja, tetap semangat, tetap yakin. Udah saya kasih tahu tadi titik masuk, titik jualnya. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Tetap Dior, karena dalam bermain kripto berisiko tinggi, bisa cuan mendadak, bisa kiri mendadak ya. Hanya itu mungkin yang saya sampaikan. Mudah-mudahan semangat, tambah muatan, hajar. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk mensubscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serok.